berdiri kelihatan itu juga harus kena air, kalau jongkok itu kelihatan juga harus kena air. Ya, leng-lengi semut itu juga harus kenakan air. Ya, baik itu miliknya bapak-bapak maupun miliknya ibu-ibu. Jadi bokong, lenge semut, lenge yuyu, semuanya itu harus kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak saya bacakan hadisnya, saya jelaskan cara mandinya saja, karena ini ada beberapa hadis kita rangkum supaya kita tidak salah untuk mandi jinabat. Maka perlu ada pencerahan yang mana sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kalau kita ingin mandi jinabat, baik itu karena junub, terus mandi karena haid, mandi karena nifas, pertama mencuci tangan seperti wudhu itu loh ya, jadi dicuci tangannya. Lalu yang kedua, maaf dicuci farji atau kemaluannya. Jadi setelah cuci tangan mencuci kemaluan. Kalau di dalam hadis di sini disebutkan setelah mencuci kemaluan itu tangan kiri itu dioset-osetkan di tanah. Ya, ini sebenarnya hadis. Cuma kita tidak punya tanah, mosok nggawa pasir diwadahi black terus dicuci lah kaya kucing. Ya, cukup dengan sabun ya sebagai pengganti sabun. Setelah mencuci itu wudhunya seperti wudhu sholat. Ini kesunahan. Setelah wudhu baru kita tuangkan air ke kepala. Kalau pakai cibuk 3 kali. Nah tentunya kalau bermadzhab Syafi'i itu saat pertama kali menuangkan air atau kalau kita lewat shower itu disertai dengan niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minat janabati lillahi ta'ala. Jadi niat mandi besar menghilangkan hadas besar karena jinabat lillahi ta'ala. Jadi saat pertama kali menuangkan air ya atau pas shower. Nah setelah itu bagaimana kalau ibu-ibu yang rambutnya panjang atau rambutnya banyak? Karena yang dituangkan air, yang kena air itu tidak hanya rambut. Kalau hanya rambut saja tidak cukup, tapi juga sampai masuk ke kulit kepala ya, perlu digosok-gosok gitu. Jadi rambutnya umpamanya dilepas monggo, tidak dilepas monggo, yang penting rambut itu kena, kulit kepala itu juga kena. Jadi mulai atas, setelah itu ke kanan ya, kanan ke kiri, depan belakang, boleh dibalik. Setelah dari atas, depan, belakang, kanan, kiri, boleh ya. Lalu ke bawah lagi ya, boleh dari kanan dulu terus ke kiri, depan, belakang, sampai kaki ya. Nah sampai setelah kaki selesai semuanya, ngapunten, mohon bapak-bapak ibu-ibu juga jongkok ya. Jongkok yang mana kalau berdiri kelihatan itu juga harus kena air, kalau jongkok itu kelihatan juga harus kena air.
ya. Leng-lengi semut itu juga harus dikenakan air, ya, baik itu miliknya bapak-bapak maupun miliknya ibu-ibu. Jadi bokong, lenge semut, lenge yuyu, semuanya itu harus kena. Karena apa? Salah satu rukun dari mandi besar itu adalah meratakan air ke seluruh badan. Kalau tidak rata, maka mandinya tidak sah. Jadi eman, ya. Nah, ini dulu pernah saya itu bangun asrama, Pak, di Ketintang Timur. Jadi Ketintang PTT 2 nggak salah ya, miliknya Pak Awang, ya, Johan Awang, lantai 4, gratis. Waktu itu tidak tahu sekarang, ya. Jadi gratis untuk mahasiswa baru dari UNESA, termasuk beliau yang ngajak saya umroh waktu itu, ya. Waktu gak ada duit diajak umroh, alhamdulillah. Nah, itu pakai shower. Mau dibelikan shower itu tidak bisa dipegang, tapi hanya nancap gini saja, ya, nancap. Nah, saat itu sebagai contoh sudah ada satu, saya nggak setuju, Pak Awang, ini jangan dibelikannya semacam ini, karena ini nanti yang kos atau yang di asrama ini anak putri semuanya, wanita semuanya. Nah, wanita itu meskipun ngapunten, ya, gak pernah jima mungkin karena masih mahasiswa, tapi haid. Kalau sudah haid itu mandi besar. Nah, kalau mandi besar ini showernya ini hanya menancap di sana, leng-lengi semut gak kena, Pak. Makanya dibelikan shower yang bisa diambil, ya, di kena, sini kena, di sini kena, di sini kena. Nah itu, ya, akhirnya dibelikan shower yang ada selangnya. Supaya apa? Supaya bisa dipakai untuk di mana-mana. Oleh karena itu ngapunten, kalau bapak-bapak beli shower, upayakan jangan sampai yang ada di atas saja, tidak bisa diambil. Nanti kalau kita mandi besar itu kesulitan, ya, kecuali kalau ada ceboknya, ya. Dan shower ini bagus karena apa? Dalam madzhab Syafi'i tidak ada kata-kata air mustakmal, karena airnya belum pernah dipakai sama sekali, kecuali kalau ada ding. Itu kalau kita ambil, itu kalau airnya kurang dari 2 kula, itu makanya air mustakmal, air yang telah dipakai untuk bersesuci, ya, dan dipakai bersesuci lagi tidak bisa. Apalagi kalau hanya 1 ember, ya, ini juga malah kesulitan, ya. Jadi pakai shower itu bagus, atau pakai selang. Nek kuat tuku shower umpamane gampang cowok, Pak, pakai selang cos, wah wis leng-lengi semut terus pasti resik semuanya. Ini cara untuk apa? Mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.